A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan ayah dan ibu, orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai. Yang kami muliakan kakak-kakak, abang-abang kami, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji beserta syukur marilah kita ucapkan kepada Allah atas segala karunia yang Allah titipkan kepada kita semua dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan banyaknya kita bersyukur kepada Allah, Allah jadikan kita ini hamba-hamba yang pandai bersyukur, dan semoga Allah berkenan menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa disampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Siapa yang berselawat kepadaku satu selawat saja, maka Allah akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali selawat. Semoga setiap amal ibadah, kesyukuran dan selawat kita Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Ayah dan ibu, sahabat-sahabat kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih kurang kalau tak salah 3 hari ke belakang kami ditelepon oleh bunda kita Bual untuk minta ngisi tentang manasik umroh di JP Madaniyah. Dan kemudian ayahanda kita ketika itu Pak Herman juga menelpon melalui Ibu Bual. Kemudian ketika itu kami rasanya agak ragu. Kenapa? Karena mungkin ada beberapa informasi terbaru yang kami belum mengetahuinya. Jadi kami khawatir ketinggalan informasi ini. Jadi kami ketika itu minta sama Bual, minta tolonglah yang ngisi hari ini adalah yang berangkat terakhir kemarin atau yang memiliki informasi terbaru, baik itu seputar kota-kota ziarah kita nanti ataupun seputar ibadah umroh yang akan kita laksanakan nanti. Dan kemudian tadi kami masih berharap yang akan menyampaikan ini adalah ayahanda kita Pak Herman. Kenapa? Pak Herman sudah bolak-balik ke Tanah Suci sana. Sudah tak terhitung, saya tak tahu sudah berapa kali Pak Herman naik berangkat umroh. Jadi kalau untuk ilmu rasanya beliau sudah lebih capable, lebih update dan lebih kaya lah beliau dari sisi ilmu rasanya daripada kami. Tetapi Bapak Ibu dimuliakan Allah, tadi sore sebelum maghrib, kalau tak salah pas maghrib Bual nelpon tadi, Ustaz juga jadinya yang ngisi Ustaz. Jadi kejar-kejarlah kita buat materi ini tadi. Jadi kalau seandainya nanti dari materi kita ini ada yang salah, ada yang kurang, harap diberikan masukan oleh ayah dan ibu ataupun sahabat-sahabat kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama langsung saja karena hari sudah semakin malam, kita lihat dulu dalil-dalil berumroh ini ada enggak di dalam Al-Qur'an. Kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 196 sampai 197 Allah menjelaskan, kita ambil yang inti-intinya saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Kerjakanlah, sempurnakanlah ibadah haji dan umrohmu hanya semata karena Allah. Sedikit kita bahas di sini Bapak Ibu dimuliakan Allah. Ini berkaitan dengan niat. Seiring dengan berjalannya waktu, hari
hari ini tujuan orang kadang-kadang untuk haji atau umroh khususnya sudah banyak yang lari dari jalur aslinya. Kalau dulu orang haji umroh itu benar-benar niat untuk semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan surga Allah. Hari ini kadang-kadang orang berhaji dan umroh itu yang pertama, karena sudah suntuk di Pekanbaru ini terlalu banyak aktivitas, ya udah kita liburan. Liburan sekalian umroh. Inti utamanya adalah liburan. Lari dari kaidah yang pertama. Tujuan utamanya bukan umroh lagi, tetapi umroh menjadi tujuan yang kedua. Kemudian yang kedua, biasanya Bapak Ibu dimuliakan Allah, ini kadang-kadang terjadi orang banyak pergi haji dan umroh. Ini mohon maaf kalau sekali lagi kami awali dari awal, mohon maaf kalau ada nanti salah dalam penyampaian kami. Biasanya kalau sudah mulai pilkada, orang ramai pergi haji, orang ramai pergi umroh. Niatnya apa? Kadang-kadang biar disebut sebagai agar dikatakan orang yang alim, agar dikatakan orang yang taat. Kalau di kampung kami, Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau orang sudah balik haji, kalau orang sudah pulang dari umroh, Masya Allah, seakan-akan dia itu sudah menjadi seperti Nabi. Saking dimuliakan oleh orang kampung-kampung kami. Kenapa? Orang beranggapan orang yang haji dan umroh itu dia itu sudah menjadi manusia yang baik. Apalagi kalau sudah memakai kopiah peci yang berwarna putih tersebut. Jadi orang kenapa terkadang selain dari niat karena Allah agar mendapatkan gelar. Jadi ayat ini mengajak kepada kita, kalau ingin beribadah hendaklah kita ikhlas. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala ada lebih kurang 3 golongan yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang mati syahid. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu apa yang kamu lakukan ketika kamu di dunia? Ya Allah, saya berjuang di jalan-Mu ya Allah. Ini buktinya. Sampai hari ini masih ada bekas darah syahidku. Aku mati di medan jihad. Baik. Allah perlihatkan kepadanya surga. Karena dia mati syahid. Allah telah menjelaskan asy-syahidu laisa lahul jaza' illal jannah. Orang yang mati syahid tak ada pahala baginya melainkan surga. Oh, Allah tahu isi hati manusia. Allah tahu isi setiap detik, setiap apa yang terlintas di dalam hati manusia. Allah tahu, Allah tak bisa dibohongi. Alimul ghaibi wasyahada. Allah tahu yang gaib dan Allah tahu dengan yang tampak. Lalu Allah katakan, kadzabta, hai fulan, engkau berbohong, engkau berdusta. Engkau haji, engkau mati syahid bukan karenaku, tetapi engkau berjuang di jalanku, dan engkau mati syahid bukan karenaku, tetapi engkau syahid karena ingin dikatakan sebagai pejuang. Gelar syahid, gelar seorang pejuang telah engkau dapatkan ketika engkau berada di dunia, dan sekarang pahala syahidmu tak berhak kamu dapatkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, kalau kita buka di dalam kitab Arba'inun Nawawi, ini hadis yang pertama. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dengan niat. Kita bersihkan niat kita. Kemudian dalil yang kedua berupa hadis Nabi Muhammad SAW, al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Dari satu umroh ke umroh yang berikutnya, mudah-mudahan nanti kalau tak salah kita 15 hari Pak ya, 15 hari insya Allah. Kalau kita nanti ambil ihramnya, mulai ihramnya atau mikotnya dari Tanim, insya Allah sehari atau 3 jam selesai. Sehari kalau Bapak Ibu ingin umroh dalam sehari itu bisa 5 atau 6 kali kalau kita bisa memanfaatkannya. Dari satu umroh ke umroh yang lainnya, kafaratul lima bainahuma, akan Allah ampuni dosa orang tersebut. Dari satu umroh ke umroh yang lain, ada jedah di antara 2 umroh tersebut, seorang manusia melakukan kesalahan, kekhilafan, berbuat maksiat, akan diampuni oleh Allah dosanya. Tahun sekarang kita umroh, tahun besok pun kita umroh, insya Allah sudah ada jaminan dari Rasulullah SAW akan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hadis yang kedua, tabi'u bainal haji wal umrati fa innahuma yanfiyanil faqra waz dzunub kama yanfil kiru khabathal hadidi waz zahabi wal fiddati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, iringilah antara ibadah haji dan umrahmu karena keduanya meniadakan dosa dan kefakiran, sebagaimana alat peniup api menghilangkan kotoran atau karat-karat yang ada fil hadid yang ada di besi, wal zahabi dan yang ada pada emas, wal fiddati dan perak. Bapak Ibu dimuliakan Allah, maksudnya kalau kita mengiringi antara haji dan umroh, kita maksimal dalam mengerjakan haji atau umroh kita, karena sekarang kita lebih fokus pada umroh, maksimal kita dalam umroh kita, apa pahala yang akan kita dapatkan? Yang pertama, dia akan meniadakan dosa. Maksudnya meniadakan dosa akan menghapus dosa kita. Kemudian akan menghapus kefakiran kita, fakir kemiskinan kita. Kalau kita sekarang ini dengan biaya yang secukupnya kita berangkat umroh, insya Allah Allah akan janjikan kepada kita dihapus kefakiran kita. Berarti lawan dari kefakiran adalah kekayaan. Kenapa? Kita telah membeli redha Allah ini dengan usaha yang semaksimal mungkin. Tentu nanti akan Allah ganti pula dengan pembelian yang paling agung, akan Allah ganti dengan pembelian yang paling besar. Maksudnya kalau seandainya sekarang kita miskin, yang miskin saja kita bisa umroh, insya Allah di waktu yang akan datang Allah pun akan mengayakan kita. Kenapa? Karena kita telah berkorban di jalan Allah. Apa yang kita korbankan? Umroh sekarang berapa? Kita berangkat umroh berapa nih Pak? 20 juta. Uang kita korbankan 20 juta. Waktu kita korbankan selama 2 minggu. Anak kita tinggalkan, cucu kita tinggalkan, aktivitas kantor kita tinggalkan. Semata-mata kenapa? Berjuang untuk mengharapkan ridho Allah. Ketika kita berjuang mengharapkan ridho Allah, salah satunya dengan cara umroh, akan Allah hapuskan dosa kita dan akan Allah hilangkan kefakiran dari diri kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadis yang lain, Aisyah berkata, qultu ya Rasulullah, 'alan nisa'i jihad? Ya Rasulullah, apakah ada kewajiban jihad bagi kami kaum perempuan ya Rasulullah? Qala na'am. Nabi menjawab, ya, kamu sebagai kaum wanita tetap wajib berjihad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jihadun la qitala fi, tetapi jihadmu tak seperti jihadnya kaum lelaki. Kaum lelaki dia pergi ke medan perang, dia buka, dia keluarkan pedangnya dari sarungnya, lalu dia menerobos musuhnya. Dia berperang. Ada orang yang dia hadapi ketika itu secara fisik, tetapi bagi wanita ada cara yang lain yang Allah setarakan dengan jihad. Mana jihadnya seorang wanita, seorang kaum ibu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju wal umrah. Jihadnya seorang wanita bisa dilakukan dengan haji dan juga bisa dilakukan dengan umrah. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ambil hadis yang terakhir, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat, "Ayyul amal afdal ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, apakah amal-amal yang afdal, yang tinggi nilainya di sisi Allah ya Rasulullah? Lalu Rasulullah bersabda, yang pertama, imanu billahi wa rasuli. Engkau beriman kepada Allah dan engkau beriman kepada Rasulnya. Ini amalan yang pertama. Dan yang kedua, qila tsumma madza? Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Kata sahabat, al jihadu fi sabilillah. Engkau berjuang di jalan Allah. Summa madza? Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Hajjun mabrur au umratun mabrur, haji yang mabrur dan umroh yang mabrur. Jadi inilah diantara keutamaan kita berangkat umroh. Dosa
dosa kita dihapus, dia termasuk ke dalam amalan yang tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian akan Allah hapuskan kefakiran yang ada pada diri kita. Kita lihat yang berikutnya, syarat-syarat haji, syarat-syarat umrah. Yang pertama, Islam. InsyaAllah kita yang hadir di sini ada semua Islam. Laisa 'alal kafiri umrah. Tidak wajib bagi orang kafir umrah. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, akil atau berakal. Yang keempat, merdeka. Yang kelima, istita'ah. Baligh, akal. Maksudnya, insyaAllah ini sudah kita sama-sama sudah paham. Kalau anak-anak dia belum wajib untuk, dia tidak dianjurkan untuk mengerjakan umrah. Sekalipun dia anak-anak kita yang masih belum balik, dia tetap mengerjakan umrah, insyaallah pahala akan tetap kita dapatkan. Yang keempat, merdeka. Hari ini insyaallah tak ada lagi yang budak ya. Kita semua sudah merdeka. Tetapi sayangnya masih ada orang yang memperbudak manusia. Seorang budak tak wajib dia mengerjakan haji, dia tak wajib mengerjakan umrah. Kemudian istita'ah. Istita'ah ini maksudnya sanggup dan mampu. Mampu dari fisik, mampu dari sisi non fisiknya. Oh Ustaz, nanti kami tak sanggup rasanya berjalan bertawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah. Kami tak sanggup rasanya untuk sa'i. Ustaz, bagaimana caranya nih? Contohnya sekarang kan berbagai macam penyakit mulai timbul. Asam urat lah. Nanti minum bawang dayak insyaAllah, biar sembuh penyakit asam uratnya, atau minum madu. Nah, ketika hal demikian, boleh kita minta tolong kepada orang lain untuk mendorong kita. Artinya mungkin bisa kita upahkan kepada orang lain, yang intinya kita mampu dari sisi materi, fisik atau non fisik. Tata cara pelaksanaan umrah. Yang pertama, rukun umrah. Mana saja yang menjadi rukun umrah? Yang pertama, ihram dan niat. Yang kedua, tawaf mengelilingi Ka'bah. Yang ketiga, sa'i antara Safa dan Marwah. Yang keempat, tahallul atau mencukur rambut. Dan yang kelima, menertibkan rukun. Jadi insyaAllah pelaksanaan umrah ini tak ribet Pak. Tak ribet seperti yang kadang-kadang kita sebelum umrah ini kita sudah mati ketakutan nih. Kalau tak kan banyak apa bermacam-macam lah syaratnya. InsyaAllah tidak. Karena Islam sendiri telah menjelaskan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesukaran. Berapa cuman 5 rukunnya. Payah menghafalnya Bun? Ihram, tawaf, sa'i, tahallul, menetipkan rukun, selesai. Tak sampai menghafalnya dalam waktu 3 detik. Kita ulangi. Yang pertama, ihram dan niat. Yang kedua tawaf. Yang ketiga, sa'i antara Safa dan Marwah. Yang keempat, tahallul atau bercukur. Yang kelima, menertibkan rukun-rukun umrah. Selesai ini semuanya, insyaallah sudah diterima dan sah. Sudah sah ibadah yang kita lakukan. Kita lihat adab dalam berihram. Mana adab berihram? Yang pertama, bersih-bersih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, khamsun minal fitrah. Ada 5 fitrah, ada 5 sunnah yang mesti kita jaga berkaitan dengan kebersihan ini. Yang pertama, al-khitan. Al-khitan ini maksudnya itulah berkhitan, sudah menjadi bahasa kita. Khitan memotong titik-titik. Yang kedua, al-istihdad. Al-istihdad mencukur bulu yang ada di antara pusat dan lutut. Yang selanjutnya, waqastus syaribi, memotong kumis. Potong kumis kita. Kalau bisa besok sebelum umrah kita potong kumis semuanya, insyaallah. Kan sunnah insyaallah, pahala. Kemudian wa ta'limul azafir. Ta'limul azafir memotong kuku. Wa natful ibit, dan mencabut bulu ketiak. Nah, kadang-kadang kita ini terbalik Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nomor C, D, E kadang-kadang sering terbalik. Kita kadang-kadang yang kita potong itu mana? Di sini disunahkan Rasulullah potong kumis, panjangkan jenggot. Kadang-kadang kita terbalik sedikit, lupa. Jenggot ya, kumis yang kita panjangkan, jenggot yang kita potong.
Kemudian memotong atau mencabut bulu ketiak. Lanjut. Kemudian mandi dan wudu. Minas sunnah, merupakan bagian dari sunnah, ayyasila ira iza aradal ihrama wa iza arada dukhulul makkah. Rawahul Hakim wa Darul Qutni. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Darul Qutni, Rasulullah SAW menjelaskan, dianjurkan bagi seseorang ketika dia hendak ihram itu mandi terlebih dahulu. Tadi diawali dengan dia mencukur yang lainnya, mencukur yang antara pusat dan lutut, memotong kuku, kumis, kemudian khitan dan lain sebagainya. Kemudian diikuti dengan mandi. Mandi menjadi sunnah. Mandi kita contohnya nanti kita mandi di Tanim atau mandi di pemondokan kita. Boleh mandi di pemondokan kita. Tahu-tahunya nanti sebelum kita masuk ke Masjidil Haram, kita masih berkeringat lagi. Wallahu a'lam, ni sekarang musim dingin atau musim panas sekarang buat dingin, agak dingin, insya Allah tak berkeringat lah. Kalau nanti panas kita, berarti dianjurkan sekalipun kita sudah mandi tadi di pemondokan kita sewaktu ihram, nanti kalau seandainya panas pun terjadi, badan kita panas, boleh dan dianjurkan untuk mandi sebelum kita masuk ke dalam Masjidil Haram. Kemudian innan nafasa wal haidi tagsilu wa tuhrimu wa taqdil manasiki kullaha wairu annaha la tatufa bil baiti hatta taqahur. Sesungguhnya wanita yang nifas wal haidi, yang haid, tagsilu wa tuhrimu wa taqdil manasika kullaha wairu annaha la tatufa. Seorang wanita yang umrah, dia ingin umrah tetapi dia dalam keadaan haid dan dia dalam keadaan nifas, boleh bagi dia untuk umrah dan tetap dianjurkan bagi dia untuk mandi sebagaimana dianjurkan mandi bagi laki-laki. Nanti dia laksanakanlah ibadah-ibadah umrah, sa'i, tahallul, dan tidak boleh bagi dia untuk bertawaf. Jadi nanti dia ada ganti. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, nanti kan kita ada manasik yang kedua. Segala sesuatu yang kurang jelas nanti kalau simpanlah banyak-banyak pertanyaan. Kalau ragu sekarang, nanti tanyakan sama Ustaz Abdul Somad atau nanti tanya sama Pak Herman. Kemudian yang ketiga, memakai wangi-wangian. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha qalat, ka'anni anzuru ila biyadit tibi fi ma'rifin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muharrim. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, aku dapat melihat ila baidit tibi, melihat kilatnya minyak wangi yang ada, yang berbekas di ketiaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berihram. Artinya apa? Rasulullah sebelum dia memakai ihram, sebelum dia melaksanakan tawaf, terlebih dahulu setelah dia mandi tadi, lalu Rasulullah memakai wangi-wangian. Boleh wangi-wangian ini kita pakai di badan ataupun kita pakai pada pakaian kita. Ini hadisnya. Yang kemudian barulah memakai pakaian ihram. Memakai pakaian ihram bagi laki-laki dua helai, untuk di atas dan di bawah. Bagi wanita boleh memakai baju apa saja, yang penting menutup aurat. Kemarin kita membahas dengan sahabat-sahabat kita remaja masjid, aurat itu ditutup, bukan dibalut. Orang kadang-kadang hari ini pergi umroh, bajunya kadang-kadang terlalu ngepres, tangannya ngepres, sehingga nanti membentuk lekuk tubuh kita, dan kemudian ini tentu akan mendatangkan fitnah. Jangan sampai orang berdosa gara-gara kita. Kemudian setelah selesai memakai ihram,
Salat 2 rakaat. Mana dalilnya? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yarka'u bizil khalaifah rak'ataini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi ketika dia selesai berihram, selesai dia memakai wangi-wangian, setelah selesai ihram, ketika memulai dari miqatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikutinya dengan salat 2 rakaat. 2 rakaat salat ihram. Kemudian yang keenam, niat ihram di miqat atau di maktab kita. Seharusnya yang lebih afdolnya niat ihram itu boleh di maktab kita, pemondokan kita, boleh juga nanti ketika kita mengambil miqat kita. Di mana kita miqat nanti akan dijelaskan oleh, nanti kita akan sampai di sana. Di tempat-tempat itu nanti akan kita jelaskan. Di mana, Bu? Di Bir Ali nanti di pesawat nanti sudah ada tanda-tandanya, ada aba-abanya. Wallahu alam apakah nanti kita langsung nanti ihramnya seperti ihram wajib haji di pesawat itu kita sudah pakai ihram, tidak? Berarti nanti kita dulu kemana dulu nanti, Buan? Kita ke Madinah dulu. Berarti besok kita ke Madinah dulu. Jadi nanti mungkin kita dari Madinah baru berihram kita nanti. Insya Allah tak sulit, insya Allah tak payah. Macam apa lah ihramnya? Tak perlu ibu-ibu kami pusing. Insya Allah mudah, insya Allah mudah. Kemudian niat ihram. Apa niat ihramnya? Labbaik Allahumma. Kalau haji, hajjah. Kalau dia umrah, labbaik Allahumma umrah. Ini lafaznya. Lafaz niatnya insya Allah pendek. Kalau solat kemarin kan panjang. Sengaja nawaitu solat az-zuhri 4 raka'atin mustaqbilal ka'bati fardhan lillahi ta'ala imaman. Nawaitu solat az-zuhri 4 raka'atin imaman mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Agak panjang. Kalau umrah singkat, pendek dan padat, terdiri cuma dari 3 suku kata. Labbaika Allahumma umrah. Labbaik Allahumma umrah. Pendek, singkat, insya Allah mudah. Kemudian lanjut, memperbanyak bacaan kalimah talbiyah. Jadi nanti ketika kita sudah mulai berangkat dari miqat kita, setelah kita melafazkan niat labbaik Allahumma umrah tadi, lalu kita memperbanyak kalimah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita coba baca sama-sama, Pak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita ulangi sekali lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nanti sampai dari sini ke rumah insyaallah baca terus. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Insyaallah semoga Allah sampaikan. Kadang-kadang terjadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, dia sudah niat umroh, tetapi mungkin karena tak jadi umroh dengan berbagai alasan, kemudian dia gila. Lalu dia talbiyah sepanjang jalan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Dan kita insyaallah terlindung dari Allah dari yang demikian. Lanjut, masuk Masjidil Haram dengan mendahulukan kaki kiri, dengan mendahulukan kaki kanan. Masuk kita, ketika kita masuk Masjidil Haram, dahulukanlah kaki kanan kita, atau yang adab-adab yang sudah biasa kita pakai ketika kita masuk ke dalam masjid. Lalu kita baca doa masuk Masjidil Haram atau doa masuk masjid secara umum. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ada juga yang menambah Allahumma ftahli abwaabal ilmi wa abwaaba rahmatik. Kita pakai yang pendek aja. Kalau panjang-panjang itu susah, Ustaz. Yang pendek kilat Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, mohon Engkau bukakan kepada kami pintu-pintu rahmat-Mu.
Semoga kita ketika kita masuk ke sana kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tawaf menuju Hajar Aswad lalu menghadapnya sambil membaca Allahu Akbar, atau kita membaca tasmiyah, membaca bismillah, bismillahi Allahu Akbar. Jika tidak, dan dianjurkan bagi kita, sebenarnya dianjurkan bagi kita itu mengawali ihram kita ini, kita kan masuk menuju Ka'bah. Ketika kita masuk menuju Ka'bah, ini kan baru masuk pertama Pak ya. Kita dianjurkan untuk dekat dengan Ka'bah, dekat dengan Hajar Aswad. Dan ketika itu kita pegang dan kita usap, lalu kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Cuman karena orang yang sangat ramai hari ini, dan kemungkinan ini sangat kecil kemungkinan, dan kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesempatan kita memulainya langsung dekat dari Hajar Aswad tersebut. Insya Allah akan mendapatkan keutamaan yang lebih banyak. Kalau kita bisa usahakan, kita usahakan, tetapi jangan kita paksakan. Karena apa? Nyawa tantangannya bahaya. Kadang-kadang terjadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, kadang-kadang orang berkeinginan terlalu besar tanpa memperhatikan situasi dan kondisi. Dia keluar dari rombongan, dia keluar dari jamaah. Pak Irman sudah mengatakan, Bapak Ibu nanti tetap di belakang ya, jangan saling mendahului, jangan keluar dari rombongan. Kadang-kadang ada orang yang pokoknya saya harus, padahal kondisi tidak memungkinkan. Akhirnya keluar dari rombongan. Akhirnya nanti manalah ibu yang kami, manalah ibu yang satu ini, manalah bapaknya. Aku sih Pak Irman. Insya Allah kita setuju ibu ya. Insya Allah kita tetap dalam satu rombongan, tidak keluar dari rombongan kita besok. Insya Allah. Dan kemudian kita lihat syarat-syarat sahnya tawaf. Syarat sahnya tawaf yaitu menutup aurat. Dan ini kadang-kadang nanti kita perhatikan Pak, bagi kita laki-laki, kita akan memakai baju ihram. Baju ihram itu kan tetap kita perhatikan. Kadang-kadang kita lengah, mulai karena orang sudah mulai berdesakan, yang namanya kadang-kadang kita tak pakai ikat pinggang, bajunya itu tak berjahit. Kadang-kadang dia sudah melorot. Sama kayak kita pakai sarung, orang kita pakai sarung sholat, kadang-kadang kan di bawah pusat jatuhnya sarung kita tuh. Nah, tentu otomatis aurat kita yang di atas akan berbuka. Pokoknya kita tetap berusaha yang aurat kita ini tetap kita jaga, tetap kita tutup, jangan sampai terbuka. Ini paling banyak terjadi pada kita kaum laki-laki, karena sifatnya disarungkan, dia bukan celana. Kita perhatikan pakaian kita jangan sampai melorot. Kalau seandainya sudah terbuka aurat kita, tentu batallah tawaf kita, karena menutup aurat bagian dari syarat sahnya tawaf seorang manusia. Kemudian suci badan pakaian dari najis. Nanti kita perhatikan juga Pak, kadang-kadang karena kita sudah terlalu semangatnya semangat 45 dalam mengiringi tawaf. Kadang-kadang di sana kan sekarang banyak burung merpati. Banyak burung merpati. Tahu-tahunya nanti kita dijatuhi oleh bom atom dari atas. Rudal yang kecil. Sekalipun dia kecil tetapi efeknya luar biasa. Batal wudu kita. Jangan pula dikira nanti kita dalam keadaan, kadang-kadang kita sedang berdoa. Kita tahu itu kan kadang-kadang kita berdoa Pak. Kita berdoa, ya Allah karuniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Tahu-tahu jatuh tai merpati di sini. Oh ini ya ilmu bermanfaat. Jangan, kita hati-hati. Kalau seandainya sudah jatuh kotoran berarti batallah wudu kita. Kita perbaharui wudu kita. Kemudian suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kemudian tawaf sebanyak 7 kali putaran di Masjidil Haram. Oh Ustaz, di Masjidil Haram itu susah Ustaz, payah Ustaz. Kalau gitu kami di hotel aja lah tawafnya Ustaz.
Syarat sah tawaf itu di Masjidil Haram mengelilingi Ka'bah. Tak sempat nanti di bawah, kita di atas. Pokoknya tetap kita tawaf pada jalur-jalur yang telah ditetapkan oleh sunnah Rasulullah. Kemudian dilakukan di luar Ka'bah, bukan? Ini karena buru-buru ini jadi salah jadinya. Dimulai dan diakhiri dari Hajar Aswad lurus dengan lampu hijau. Dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Tadi kita memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ini mulai. Setelah selesai nanti sebanyak berapa kali putaran? 7 putaran. Nanti kita endingnya juga di Hajarul Aswad. Kemudian Ka'bah tetap berada di sebelah kiri kita. Jangan nanti melawan arus. Oh Ustaz, tidak enak rasanya. Memperturutkan. Jadi salah satu syarat diterimanya, syarat sah diterimanya amal ibadah seorang manusia ada namanya ittiba'. Ittiba' itu artinya mengikut atau mencontoh sebagaimana Rasulullah melakukan suatu ibadah, khususnya umroh. Kalau Nabi umrohnya, kalau Nabi tawafnya itu Ka'bah sebelah kirinya, oh tak enak Ustaz, payah Ustaz, banyak kali orang lalu kita melawan arah. Ini tidak sah. Namanya tidak mengikut, namanya tidak mencontoh Nabi Muhammad SAW. Sunnah tawaf. Sunnah dalam tawaf yang pertama khusyuk dan tawadu, dan kemudian memperbanyak menyebut kalimah-kalimah thayyibah, menyebut kalimat-kalimat yang baik, membaca doa boleh, membaca Al-Quran pun boleh. Bacalah doa sebanyak-banyaknya. Apa yang ingin kita pintalah. Ingin jadi PNS, ingin dapat anak yang soleh, ingin dapat ilmu yang bermanfaat, diizinkan haji atau umrah tahun depan, mintalah. Tidak ada batasan dalam berdoa. Tidak ada batasan dalam berdoa. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, ini yang kadang-kadang terjadi, yang kadang-kadang menyusahkan. Kadang-kadang orang terlalu berpedoman kepada buku-buku tersebut. Kalau kita lihat di dalam fikih haji atau fikih umrah, berdoa itu boleh, mana saja doa yang kita pinta boleh-boleh saja. Tak ada doa yang khusus. Kalau di sini ini bacaannya, kalau di sini ini bacaannya. Ini menurut sebagian ahli hadis, doa-doa itu adalah doa-doa yang dhaif, tidak dilakukan oleh Nabi. Jadi kalau kita ingin berdoa, berdoalah, minta apa yang ingin kita pinta. Kalau kita tetap memaksakan apa yang ada dalam buku, Allahumma, akhirnya hilang konsentrasi. Konsentrasi hanya melihat buku, tanpa konsentrasi kita meminta kepada Allah. Kita meminta tetapi lebih banyak ke bukunya, tetapi hati kita lari dari Allah. Itulah yang kita katakan dengan khusyuk dan tawaduk. Khusyuk itu artinya apa? Memohon. Memohon itu apa? Kita memohon, hati kita, apa yang kita ucapkan itu, dan itu tertuju kepada Allah. Sekarang orang hanya berdoa tetapi hatinya tidak teringat, tidak khusyuk kepada Allah. Nah, ini yang akan susahnya. Ini terjadi kenapa? Karena orang kadang-kadang lebih menyibukkan dirinya dengan contohnya buku-buku panduan doa itu kan. Jangan, tidak perlu nanti kita terlalu menyibukkan diri kita dengan buku-buku doa tersebut. Boleh kita baca, boleh saja. Tetapi jangan sampai kalau tak baca doa ini tak sah umrohnya. Kalau tak baca doa ini batal umrohnya. Tak sampai kepada derajat yang demikian. Yang keempat, kalau bisa yang sunnah itu semakin dekat dengan Ka'bah. Semakin dekat kita dengan Ka'bah, kalau bisa kita di pinggir-pinggir Ka'bah itulah kita nanti tawaf. Kalau memungkinkan. Kemudian memulai dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kemudian disunnahkan juga membaca antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Contohnya di sini Ka'bah ini kan segi 4. Dia segi 4. Ini rukun Yamani, ini rukun, ini Hajar Aswad. Jadi perjalanan antara rukun Yamani dan Hajar Aswad ini kita dianjurkan. Kalau doa ini muktabar. Mana doanya? Itulah doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pas pada posisi Hajar Aswad lalu kita tetap mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini terus. Di sini kan nanti sudah ada Hijr Ismail. Jangan pula masuk nanti ke dalam Hijr Ismail. Kemudian ihtilam, angkat tangan dan dikecup. Maksudnya mengangkat.
Ketika kita contohnya sampaikan setelah selesai membaca doa Rabbana Atina, sampai kita di rukun Hajar Aswad ini, angkat tangan kita ucapkan mengangkat Bismillahirrahmanirrahim, tangan kita menghadap ke arah Ka'bah dan menghadap ke arah Hajar Aswad dan membaca doa Bismillahi Allahu Akbar. Baca aja doa yang paling mudah. Kalau antara rukun Yamani Hajar Aswad Rabbana Atina, kalau yang lain itu di antara rukun-rukun yang lain apa yang kita baca terserah. Apa yang mau kita baca subhanallah boleh, walhamdulillah boleh, Allahu Akbar boleh, la ilaha illallah boleh, ya Allah jadikanlah aku Allahumma rzuqna ilman nafi'an boleh, apa saja yang ingin kita baca. Setelah tawaf menutup kedua pundaknya, lalu menuju ke makam Ibrahim sambil membaca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Maksudnya Bapak Ibu dimuliakan Allah, ketika kita tawaf, tadi kita lupa menjelaskannya. Ketika kita tawaf, tiga putaran pertama itu kita dianjurkan untuk lari-lari kecil. Jalannya agak cepat sedikit, lari-lari kecil. Ketika tawaf yang keempat sampai nanti ketujuh itu biasa berjalan. Kita lihat kondisi. Dan kemudian nanti setelah selesai tawaf, kita lupa juga menjelaskannya. Jadi ketika kita tawaf, kita kan tadi memakai yang di sini baju ihram. Ketika kita memulai tawaf, kita bukalah baju kita. Maksudnya yang di sebelah ini terbuka. Jadi kira-kira begini nanti. Dan ini kita masukkan ke atas. Insya Allah nanti akan dijelaskan ya pas ada prakteknya nanti Bu. Nah, jadi yang ini kita buka. Kemudian selama kita tawaf ini terbuka. Setelah selesai kita tawaf baru kita tutup lagi. Kita pakai seperti awal kita berihram tadi. Sayangnya kita tak bawa baju ihram. Insya Allah paham, insya Allah gampang dan memudahkan. Lalu setelah kita selesai tawaf, kita menuju makam Ibrahim. Makam Ibrahim maksudnya tempat berpijaknya Nabi Ibrahim. Lalu ketika kita dalam perjalanan menuju makam Ibrahim tersebut, kita baca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Pendek, tidak panjang-panjang. Kemudian berikutnya, lalu kita sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Contohnya kalau seandainya ini Ka'bah, lebih kuranglah inilah posisinya. Di sini posisinya makam Ibrahim. Lalu kita sholat di belakang makam Ibrahim ini. Kalau mungkin kadang-kadang orang ramai jadi polisi, kadang-kadang tidak boleh kita sholat dekat dari dekat dari makam Ibrahim ini. Kalau kita tetap maksa, soalnya dulu tahun 2010 Pak, mungkin karena waktu itu memang kondisinya tak terlalu ramai. Karena tak terlalu ramai, kami sholat di sini di belakang makam Ibrahim ini. Lalu mungkin ada polisi yang terlalu keras, akhirnya kita didorong yang belakang. Timbul pula semangat anak muda, didorong pula polisi tadi. Datang 3, datang 4 polisi. Untung tak masuk ke dalam, untung tak ditahan sama polisi Saudi Arabia. Jadi jangan dipaksakan. Nah, dalam solat 2 rakaat ketika di belakang makam Nabi Ibrahim itu, rakaat pertama disunahkan kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun sampai selesai, dan rakaat yang kedua kita baca surat Al-Ikhlas. Berat Bu? Berat? Insyaallah mudah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian setelah selesai sholat, kalau bisa nanti kita mampir sebentar untuk mengambil air zam-zam. Insya Allah air zam-zam tak jauh. Di pelataran Masjidil Haram itu ada tempat air minum, dan kita bisa minum air zam-zam di sana. Kemudian menuju ke Bukit Sofa. Setelah selesai tawaf, setelah selesai sholat sunnah tawaf, kita berjalan menuju Bukit Sofa, dan kita membaca Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Pendek. Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Kalau dipanjangkan juga boleh. Kita mengambil yang simpel-simpelnya saja. Hafal insyaallah Bun? Pendek cuman. Inna Sofa, kita baca
Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 158. Kemudian kita baca lalu melafazkan atau mengucapkan nabda'u bima bada Allahu bihi. Nabda'u bima bada Allahu bihi, kami mulai sebagaimana Allah telah memulainya dan mengajarkan kepada nabi-nabinya. Maksudnya kita memulai sa'i, siap-siap untuk memulai sa'i. Kemudian menaiki bukit Safa lalu menghadap ke arah Ka'bah hingga kita melihatnya jika hal itu memungkinkan. Kalau tak memungkinkan, contohnya Bapak Ibu dimuliakan Allah, nanti kita kan berjalan menuju bukit Safa. Dalam perjalanan menuju bukit Safa tadi kita membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Lalu nanti sampai di atas bukit Safa kita dianjurkan untuk menghadap ke arah Ka'bah. Ketika kita sampai sudah menghadap ke arah Ka'bah, kadang-kadang kalau orang sepi, insya Allah nampak Ka'bah. Kadang-kadang kalau orang ramai, tentu kadang-kadang Ka'bah ini tak bisa kita melihatnya karena tertutup oleh orang lain atau tertutup oleh tonggak-tonggak masjid atau tonggak-tonggak yang ada di tempat kita sa'i tersebut. Nah, kira-kira saja ini posisinya Ka'bah atau di sini posisinya Ka'bah. Dikira-kirakan. Lalu kita membaca doa. Apa yang bisa kita baca ketika kita menghadap Ka'bah tersebut? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kita baca, ini zikir yang sudah biasa kita baca setelah selesai solat. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cukup. Kalau mau dilanjutkan boleh. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ini yang biasa kita baca ketika kita takbir. Selesai pendek. Kita baca sama-sama Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ditambah juga dengan la haula wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Kalau kita baca sampai ala kulli syai'in qadir cukup. Kalau kita panjangkan dengan zikir-zikir yang lainnya pun boleh. Dengan dianjurkan kita membaca ini ketika menghadap ke arah Ka'bah. Kemudian sa'i. Lalu kita terlewat nampaknya. Langsung ke tahallul. Jadi setelah kita kacau nampaknya. Setelah kita selesai membaca doa tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita turun, lalu nanti kita akan bertemu dengan dua pilar hijau. Dan di antara dua pilar hijau ini nanti kita dianjurkan untuk membaca doa Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Kita coba Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Jadi nanti ada nampak sebelah kanan kita atau sebelah kiri kita ada palang berwarna hijau. Kita lari dari kecil, yang laki-laki Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin, Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin, Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Bacalah sebanyak-banyaknya antara dua pilar tersebut. Setelah itu kita tetap jalan sampai ke bukit Safa. Sampai di bukit Safa, Marwah ya, maaf. Kita berjalan menuju Marwah. Di Marwah nanti kita juga tetap menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah. Menghadap ke arah Ka'bah, lalu pun kita membaca zikir yang tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Cukup. Kalau mau menambah dengan doa-doa yang lain silakan. Yang intinya tempat di Mekah, tempat di sekitar Ka'bah itu insya
Masya Allah, tempat-tempat yang mustajab untuk tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Sampai berapa kali kita sa'i? Sa'i sebanyak 7 kali. Dari Bukit Sofa menuju Marwah 1. Dari Marwah menuju Sofa 2. Lagi 3, 4, 5, 6, 7. Jadi endingnya nanti di Bukit Marwah. Setelah kita sampai di Bukit Marwah, barulah di situ kita bertahalul. Bertahalul maksudnya mencukur rambut. Disunahkan untuk mencukur rambut sampai di sana, nanti kita cukur habis rambut kita ini, dicukur botak semuanya. Yang sunnah. Kalau tak sanggup, segan rasanya malu dengan berbagai alasan yang lain, boleh kita dianjurkan untuk memotong sebagian rambut kita. Dan wanita juga demikian, dianjurkan untuk memotong. Tidak dianjurkan untuk dibotakkan. Nanti budak-budak kami botak. Siapa yang bilang? Ustaz Doni Putra. Nanti papa-papa yang tak pergi umroh, nanti mana Ustaz Doni Putra, mana pula ada dalil yang mengatakan wanita disuruh untuk berbotak-botak. Kena pula kita ini. Selesai. Nah, dengan bertahalul kita berarti selesailah urutan, selesailah manasik umroh, ibadah umroh kita. Bebas kita lagi. Mau balik ke hotel boleh, mau beli jilbab boleh, mau beli pakaian ini itu dan sebagainya boleh. Pergilah berbelanja. Mau makan nasi apa yang ada di sana nih Pak? Nasi kibuli. Mau makan nasi kibuli boleh. Apa pula. Yang jelas kita sudah selesai dalam melaksanakan ibadah umroh. Kita lihat kemudian sedikit Bapak Ibu dimuliakan Allah, kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam pelaksanaan umroh. Yang pertama, ada kesalahan ketika seseorang berihram, ada kesalahan dalam tawaf, ada kesalahan di dalam sa'i, ada kesalahan yang sering terjadi ketika tahallul. Mana di antara kesalahannya? Yang pertama, ketika ihram kita tidak boleh memotong rambut, memotong kuku walaupun sedikit. Tadi kita dijelaskan kapan memotong rambut, kapan memotong kumis, kapan kalau ingin memotong jenggot, kapan ingin memotong-motong semuanya lah. Mencabut semuanya apa yang ingin dicabut itu kapan? Sebelum kita ihram. Setelah kita ihram tak boleh. Ustaz, kami dalam keadaan berihram lalu kami menyisir rambut kami, jatuh rambut kami Ustaz. Apakah mendapatkan hukuman? Tidak apa-apa, dimaafkan. Yang tidak boleh itu menyengaja. Dia sudah tadi ambo belum lagi mencukur kumis ambo, belum lagi memotong kuku. Sekarang aja lah. Baru ingat setelah memakai pakaian ihram. Semenjak kita memakai ihram, semenjak kita sudah meniatkan ihram, tak boleh lagi mencukur-cukur dan memotong-motong. Dan kemudian memakai wewangian. Memakai wewangian boleh sebelum memakai ihram. Maksudnya ketika kita berihram tersebut. Maksudnya kita sudah selesai semuanya nih Pak. Sudah selesai, sudah berniat ihram tadi nih. Nah, setelah selesai ihram kita sudah mau berangkat dari miqat menuju tempat-tempat pelaksanaan ibadah umroh kita tadi. Itu yang tidak boleh. Memakai wewangian itu sebelum pelaksanaannya. Sebelum pelaksanaannya. Ini yang kadang-kadang sering terlupa oleh sebagian jemaah haji atau jemaah umroh. Yang kemudian berburu atau menangkap atau mengejar. Kadang-kadang Bapak Ibu dimuliakan Allah, di sana itu sangat banyak sekali burung merpati, warnanya bagus-bagus. Bawalah ke Indonesia kecil yo. Atau dibawa ke hotel untuk main-main. Dikejar, ditangkap, padahal ketika itu dalam posisi ihram. Tak boleh hukumnya. Kemudian memotong atau mencabut serta merusak baik itu ranting ataukah kayu ataukah pohon ataukah bunga, tak boleh merusak. Ihram itu artinya haram.
kita diharamkan untuk melakukan hal-hal yang demikian. Kemudian memungut barang temuan. Oh, tiba-tiba nanti kita di perjalanan dalam keadaan ihram nampak duit 100 rial. Alhamdulillah. Dapat durian runtuh. Kebetulan saya tak bawa duit tadi dari rumah. Lupa. Alhamdulillah. Ini rezeki dari Allah nih. Terlalu berbaik sangat. Tak boleh mengambilnya. Biarkan saja. Atau kalau ingin tetap rasa-rasanya nanti kalau didapat sama orang yang jahat nanti dipergunakannya untuk ini dan itu. Bolehlah kita ambil, bolehlah kita pungut, nanti diumumkan. Kami dapat duit fulus, mi'ah rial. Sikit-sikit bahasa Arab nanti pun ya. Mi'ah rial. Katakan, mudah-mudahan nanti dengan kita mengumumkannya, orang yang hilang tadi bisa menemukan kembali apa yang hilang dari dirinya. Kemudian meminang atau menikahi wanita, ini pun tak boleh. Ustaz, apalah pentingnya bagi kami yang tua-tua ni Ustaz? Kan kadang-kadang kita sama juga berangkat sama yang muda-muda nanti. Mana tahu nanti anak Irma kan, anak remaja Masjid Raya. Kami ingin meminang, tempat yang paling bagus meminang itu di tanah haram. Ihram, dalam keadaan ihram, ana uhibbuki fillah, tolong nikahkan saya. Dalam keadaan ihram tak boleh meminang atau tak boleh menghitbah. Kemudian selanjutnya, tidak boleh mendatangi istri kita selama kita dalam keadaan berihram. Sabar. Karena memang nanti godaan juga besar di sana, Pak. Dari seluruh dunia, apalagi kalau sudah datang orang Turki, orang Palestina, orang Syria. Kadang-kadang iman kita kadang-kadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu godaan datang, kita tahan. Kita banyak-banyaklah membaca ketika itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Banyak-banyaklah baca ayat ini nanti ketika ada datang hal-hal yang demikian. Kemudian tidak diperbolehkan bagi seorang wanita memakai kaos tangan atau menutup wajahnya tanpa alasan yang syar'i. InsyaAllah jemaah Indonesia tak ada. Yang banyak kadang-kadang dari India, dari Bangladesh, Afghanistan, kemudian dari Pakistan, masih banyak mereka yang tawaf dengan memakai cadar, kemudian memakai sarung tangan. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian menutup kepala dengan kain ihram. Alhamdulillah kita tidak pada musim panas besok ini. Kadang-kadang Bapak Ibu dimuliakan Allah, karena saking panasnya orang lalu kain ihram yang panjang itu dia taruh di sini. Atau kadang-kadang dia memakai peci. Tak boleh kita dalam keadaan ihram. Ustaz, saya malu Ustaz, kepala saya botak, kepala saya gundul Ustaz. Tak diterima alasan ini. Tetap tidak boleh. Kemudian memakai pakaian yang berjahit. InsyaAllah ini sudah ma'ruf, tak perlu kita jelaskan. Kemudian ketika tawaf, kesalahan yang sering terjadi dalam tawaf, berdesak-desak dan dorong-dorong. Dorong-dorong yang lain yang kadang-kadang terjadi Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kadang-kadang orang Afrika dia kan agak kasar. Orang Afrika agak kasar, kemudian sebagian daerah Turki dia tu orangnya agak kasar-kasar. Kadang-kadang dia itu masuk ke dalam apa itu malam baik. Orang yang ada di depannya dia tabrak aja. Lalu kita ketika itu jangan marah pula. Dorong-dorong pula. Tak. Jangan didorong orang lain. Biarkan sajalah mereka demikian. Biarkan kasih mereka lewat. Lalu kita kembali kepada kelompok kita tadi. Kemudian memukul atau menyakiti orang lain. Kadang-kadang saking emosinya, kenapa dipukul? Saya je tadi memaksa lewat di depan saya. Lalu saya balas pula sikit. Katanya sikit, padahal banyak dan keras. Tak boleh menyakiti orang lain, mencaci maki orang lain. Apalah orang hitam ni busuk. Tak boleh.
Tak boleh. Pernah ibu-ibu dimuliakan Allah, ada seorang jamaah mengadu kepada kami. Dia ini mungkin karena memang demikian kejadian Bapak Ibu. Ada seorang mendekati dengan dia, dan orang yang dekat dengan dia ini agak bau badannya sedikit. Keluarlah sumpah serapah, keluarlah cacian dari mulutnya. Akhirnya Bapak Ibu dimuliakan Allah, Allah pindahkan bau orang tadi kepada dirinya. Setelah dia mencaci orang tersebut, akhirnya ini cerita Pak ya, tak ada riwayatnya, tak ada Sahih Bukhari, tak ada dalam Muslimnya. Ditanya pula mana urutan riwayat hadisnya Ustaz. Ini cerita dari jemaah kita. Kemudian ketika dia selesai, setelah dia mengucapkan mengejek orang tadi, dipindahkan oleh Allah kepada dirinya. Akhirnya orang lain pun melihatnya. Orang melihat dengan pandangan yang kira-kira karena bau dia jijik, tentu orang pun akan jijik. Sampai di hotel orang pun berkata sama semua, apalah yang busuk ni, apalah yang bau ni. Dia tak menyadarinya. Dicari. Lalu orang, apa yang busuk ni, katanya. Bapak yang busuk ni, bapak cari-cari yang busuk, padahal yang busuk itu ada pada bapak sendiri. Ketika itu bertaubatlah dia kepada Allah. Ketika dia bertaubat kepada Allah, dengan sebenar-benarnya bertaubat, Allah hilangkan aib cacat yang ada pada tubuhnya, sehingga dia selamat dari bau yang busuk tadi. Hati-hati. Kemudian masuk ke dalam hijr Ismail. Hijr Ismail itu nanti dia akan berbentuk setengah lingkaran. Jadi nanti ketika tawaf ini di sini adalah Hajar Aswad, di sininya ada Multazam. Kemudian setelah Multazam ada nanti Hijr Ismail. Hijr Ismail itu ada celah untuk masuk ke dalam. Jangan nanti kita masuk ke dalam. Kita tetap tawaf di luar Ka'bah, kemudian di luar Hijr Ismail. Kalau kita masuk ke dalam Hijr Ismail, tak sah tawaf kita. Jangan sampai, ini banyak orang-orang panjang jenggotnya, serbannya besar, jalabiahnya dalam-dalam, nampaknya orangnya tangan, dia masuk ke dalam Hijr Ismail. Ustaz Doni tak ada jenggotnya, tak ada sorbannya, macam ustaznya tak ada. Janganlah ikut Ustaz Doni, ikut orang yang masuk Hijr Ismail saja. Tak sahlah tawaf kita. Kenapa? Hijr Ismail bagian dari Ka'bah. Tak boleh. Setelah nanti tawaf baru boleh masuk ke dalam Hijr Ismail. Kemudian mengusap seluruh Ka'bah dan makam Ibrahim, dipaksakan. Diusap semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diusap semuanya. Tidak dianjurkan. Ya, bahkan yang lebih parahnya Bapak Ibu dimuliakan Allah, dia meratap-ratap dan ditarik-tariknya kain kiswat penutup Ka'bah. Tak boleh meratap-ratap, tak boleh menangis-nangis seperti Hiki, kemudian mengambil, kemudian mengusap-usap, tak boleh. Sekedarnya saja. Karena ada orang beranggapan kalau tidak kita sentuh Ka'bah ini, tak sah nanti tawaf. Tak disentuh Ka'bah, tak sah tawaf. Tak disentuh tak disentuh makam Ibrahim, tak sah tawaf. Tak disentuh Hajar Aswad, tak sah tawaf. Ini pendapat yang terlalu berlebihan. Nabi tidak menjelaskan hal yang demikian. Kemudian mengeraskan suara ketika berdoa dan berzikir. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, tadi kita dianjurkan untuk berdoa dan berzikir, kan tadi sudah diawali ketika kita selesai melafazkan niat labbaik Allahumma umrah. Setelah itu kan kita dianjurkan untuk menguatkan zikir kita, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ketika kita sudah dalam bertawaf, di dalam tawaf jangan lagi dikeraskan. Cukup kita sendiri yang mendengarkan bacaan zikir kita, yang mendengarkan bacaan ayat Al-Quran kita. Kan kadang-kadang kita lihat ibu-ibu dimuliakan Allah, baca doa sama-sama, Rabbana atina fid dunya, dipimpin oleh seorang kepala rombongan.
Kalau ini terjadi akan merusak, akan mengganggu konsentrasi orang lain yang dia juga beribadah sama dengan kita, mengganggu orang lain jadi. Jadi berdoa cukuplah di dalam hati kita, membaca Al-Quran cukuplah di dalam hati kita, atau kita sendiri yang mendengarnya, tak perlu dikeras-keraskan. Atau ada pula yang membaca solawat didangdutkan pula. Tadi kami ada ibu-ibu di belakang, tak tahu di mana tersimpannya. Ada orang yang berangkat ketika dia tawaf, ketika dia umroh, di antara ketika membaca doa-doa tersebut dia lafazkan dengan dangdut. Kira-kira di antara dangdut koplo pula. Saya yang tak ketemu videonya bagaimana dia melafazkannya. Kadang-kadang dipaksakan dengan dialek bahasa masing. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sudahlah keras-keras, makhorijul hurufnya pun tak makhorijul hurufnya tak tepat. Jangan mengganggu orang lain. Kemudian ketika tawaf berdesakan antara laki-laki dan perempuan. Ini kadang-kadang terjadi Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kalau tak dalam rombongan, kadang-kadang suami istri, ayo bang, maju bang. Itu dorong-dorong abangnya sehingga di belakangnya tak terjaga diri istrinya. Wallahu a'lam. Mekah adalah negerinya Nabi Muhammad SAW. Mekah juga negerinya Abu Jahal juga ada di sana. Hati-hati, duitlah yang hilang lalu nanti dipegang-pegang dan lain sebagainya. Hati-hati, jangan dipaksakan. Kemudian ketika sa'i kesalahan yang sering terjadi, wanita berjalan cepat antara dua pilar hijau tadi. Antara dua pilar hijau tadi kan kita membaca Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Yang disunahkan untuk lari-lari kecil itu adalah kita kaum laki-laki. Bunda-bunda kami tak perlu pula. Cukup berjalan seperti biasa. Dan kemudian ketika sa'i kita juga membaca doa-doa, juga jangan dikeraskan doa kita tersebut. Cukup kita sendiri yang mendengar dan mengetahuinya. Wallahu a'lamu bissawab. Demikianlah dapat kita jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Kita lihat sedikit videonya Bapak Ibu dimuliakan Allah. Praktis. Diwajibkan berihram dari salah satu miqat yang telah ditetapkan Rasulullah SAW dari arah datang mereka dari penjuru dunia untuk menuju Madinah. Sekarang As-Sayyidul Kabir Al-Haram. Kemudian pakailah baginya membayar dam dengan memotong kambing di Makkah dan dibagikan ikut lewat darat seperti mengendari mobil atau lainnya. Disunahkan mandi dan memakai wangian sesampai di tempat tersebut bila mungkin. Kemudian pakailah kain ihram yang terdiri dari sarung dan selendang yang suci. Warna putih lebih utama. Bagi wanita boleh memakai pakaian apa saja, yang penting menutup aurat dan tanpa perhiasan. Berniatlah dengan mengucapkan labbaika umrah. Adapun bila Anda menaiki kapal laut atau udara, seperti biasa, awak kapal tersebut akan mengumumkan kepada penumpangnya sebelum melewati tempat seluruh miqat yang akan dilalui dengan waktu yang cukup agar Anda memakai ihram dan berniat manasik. Boleh juga memakai ihram dari rumah sebagai langkah hati-hati. Bila sampai seluruh miqat, cukup mengucapkan niat manasik. Disunahkan bagi lelaki membaca talbiyah dengan suara keras. Sedang wanita dengan suara lirih. Bacaan talbiyahnya keras, lunak-lunak saja. Labbaik Allahumma labbaik. Ringan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Setelah Anda memakai ihram untuk umrah, berarti telah memasuki ibadah tersebut. Saat itu juga diharamkan melakukan sesuatu yang terlarang selama berihram. Larangan tersebut yaitu memotong rambut atau kuku walaupun sedikit. Tetapi bila rambut Anda rontok tanpa disengaja atau memotong rambut atau kuku karena lupa atau tidak
wewangian di badan atau di ihramnya, tapi tidak mengapa bila ada sisa wewangian yang dipakai sebelum berihram. Berburu binatang darat dengan membunuh atau menghalaunya, atau menolong orang yang melakukannya. Memotong pepohonan atau tumbuhan hijau di tanah haram. Ini berlaku bagi yang berihram atau tidak. Begitu juga memungut barang temuan, kecuali berniat untuk mengumumkannya. Meminang atau menikahi wanita, baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Menggauli istri atau memesrainya dengan syahwat. Diharamkan bagi wanita saat berihram memakai kaos tangan atau menutup wajahnya dengan cadar atau membawa barang di atas kepala. Tidak mengapa. Bila seorang muslim menutup kepalanya karena lupa atau tidak tahu hukumnya, maka langsung melepas tutup kepalanya saat ingat atau mengetahui hukumnya. Memakai kain yang berjahit untuk menutup seluruh badan atau sebagiannya, seperti jubah, celana, peci, dan sepatu, kecuali bila tidak memiliki kain boleh memakai celana, atau tidak memiliki sandal boleh memakai sepatu. Diperbolehkan baginya memakai sandal, cincin, kacamata, jam, alat pendengar, sabuk biasa atau yang bersabuk untuk menyimpan uang atau surat, sebagaimana boleh menggantikan ihram dan mencucinya. Membasuh kepala dan badan. Bila ada rambut yang rontok karena pekerjaan tersebut tanpa disengaja, tidak mengapa baginya. Demikian juga bila terkena luka. Tidak ada sholat khusus setelah berihram sebagaimana yang dilakukan sebagian orang. Wajib bagi jemaah haji dan umroh melakukan apa yang diwajibkan Allah kepadanya dari syariat agama, seperti sholat pada waktunya dengan berjamaah, meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat, berkata kotor dan cabul, berdusta, dan berbuat fasik sebagaimana layak. Baik, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah cukup kita jelaskan tadi. Sampai di sini kira-kira ada yang bertanya? Bapak Ibu? Tidak ada? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sekali lagi, insyaallah ibadah yang akan kita lakukan ini mudah dan tidak memberatkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita sama-sama membaca kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak, wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la kita baca sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak, wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi insyaallah Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau tak ada halangan kita berangkat tanggal 20. Tanggal 20 mana yang bisa kita hafal, kita angsur-angsur menghafal dari sekarang, mulai dari niatnya, dan kemudian sangat sedikit sekali doa-doa tadi Bapak Ibu dimuliakan Allah. Doa-doa yang lain boleh kita, kalau membaca doa yang lain seperti dari selain yang kita sebutkan tadi, boleh saja. Yang tidak boleh adalah ketika kita menganggap, oh kalau tak saya baca doa ini tak sah umroh saya, kalau tak saya baca ini di luar yang kita tunjukkan tadi Pak ya, oh tak sah sa'inya. Ya Bun. Bolehkah berdoa dengan bahasa Indonesia selain dari doa-doa yang telah kita tempat yang disunahkan tadi? Maksudnya kan ada tempat yang mutlak ada anjuran doa tadi. Di luar itu selain itu bolehkah? Boleh saja. Boleh saja. Baik Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunkanlah dosa kami, Ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua orang tua kami, Ya Allah. Sayangilah mereka, Ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami sewaktu kami masih kecil, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, mereka adalah orang-orang yang rela berbuat apa saja untuk kami, Ya Allah. Bahkan terkadang mereka mau menghinakan diri mereka demi kesuksesan kami, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, tetapi kami sering melawan, kami sering membantah perkataan kedua orang tua kami, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, ampunkanlah dosa-dosa kami terhadap kedua orang tua kami, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, di antara mereka ada yang telah Kau ambil nyawanya, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, lapangkanlah kubur mereka, Ya Allah. Karuniakanlah nikmat kuburmu kepada mereka, Ya Allah. Jauhkanlah mereka dari azab serta siksa kuburmu, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, lunakkanlah hati kami, Ya Allah. Terangilah hati kami, Ya Allah, sehingga dengan terang dan lunaknya hati akan mudah bagi kami untuk menerima kebenaran-kebenaran yang datang dalam Al-Quran. Akan mudah bagi kami untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh sunnah Rasulmu, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, jika ada di antara kami yang sakit, maka tolong sembuhkan, Ya Allah. Jika ada di antara kami yang lemah, maka kuatkanlah, Ya Allah. Jika ada di antara kami yang fakir, maka kayakanlah, Ya Allah. Jika ada di antara kami yang sedang berhutang, berikanlah kepada kami kemudahan untuk melunasi hutang-hutang kami, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, karuniakanlah kepada kami anak-anak, cucu-cucu, generasi-generasi yang gemar berbuat baik, Ya Allah. Janganlah Engkau karuniakan kepada kami, janganlah Engkau keluarkan dari tulang sulbi kami anak-anak, cucu-cucu, generasi-generasi yang gemar berbuat maksiat, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, permudahlah niat kami menuju Baitulmu, Ya Allah. Permudahlah jalan kami untuk menuju Ka'bahmu, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, mudahkanlah segala urusan kami, mudahkanlah perjalanan kami sehingga kami bisa maksimal dalam beribadah kepadamu, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, kalau seandainya satu saat kelak nanti ajal itu pun akan menjemput kami, Ya Allah, tolong jangan mengambil nyawa kami sementara kami dalam keadaan berbuat maksiat. Ambillah kami dalam keadaan taat, ambillah kami dalam keadaan mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Karena Rasulmu menjanjikan, Ya Allah, siapa yang akhir kalamnya ketika ajal menjemputnya mengucapkan kalimah la ilaha illallah akan masuk ke dalam surgamu, Ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir